Sekarang dia ngomongin culture style, ya gak sih? Kalau bajunya nggak culture berarti kayak tukang cabe. Itu dari siapa? Dari Onti. Itu baru dari Onti ya, yang mungkin sekali-sekali ketemu sama dia. Apa kabar Bubu sama mamahnya dia yang setiap hari bersama, Bubu babanya ini? Bocah pintar bicara bernama Ara belakangan ini menjadi sorotan. Konten-konten Ara yang diunggah orang tuanya menuai banyak kritik. Netizen yang budiman menilai ucapan-ucapan Ara di media sosial tidak sopan dan melewati batas. Netizen yang berbakti pun menyalahkan cara didik orang tua Ara. Setelah beberapa kali dikritik netizen yang budiman, orang tua Ara tetap mengunggah konten sang anak. Salah satunya ketika Ara naik delman dan menyebut bau ketek. Oleh karena itu, orang tua Ara dituding melakukan eksploitasi anak. Mereka disebut rela anaknya dihujat demi konten. Orang tua Ara kemudian menyampaikan permintaan maaf melalui media sosialnya. Mereka mengakui bahwa selama ini kurang bijak dalam memilih konten yang diunggah. Selain itu, orang tua Ara juga memutuskan untuk pamit sementara dari media sosial sebagai bentuk refleksi diri. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Ada anak kecil itu kan yang namanya Ara itu udah mulai klarifikasi ya, namanya Baba Bubu kayak gitu ya, udah mulai klarifikasi nih karena netizen udah gerem ya sama kelakuannya kayak gitu. Anaknya sih imut ya, menyenangkan kayak gitu, tapi orang tuanya gue yang gemes sama orang tuanya gitu ya. Dia komentarin jilbab orang tuanya diem anteng gitu aja seolah-olah bangga gitu kan. Komentarin profesi orang diem aja. Terus komentarin cara cari jodoh juga padahal baru kecil kayak gitu ya, udah anteng aja orang tuanya seolah-olah bangga kayak gitu. Tapi sekarang udah mulai panik ya kan. Nah, harusnya ajarin dong anaknya itu minta maaf kayak gitu setelah komentarin orang merasa tersinggung, orang merasa nggak enak kayak gitu kan. Ajarin dong anaknya terbuka gitu kan, minta maaf sama orang. Itu yang harus diajarin, jangan komentarin profesi orang, komentarin jilbab orang, yang lain-lain kayak gitu ya. Ini bangga banget jadi orang tua ya, harusnya nggak kayak gitu sih ya. Ini anak-anak tahu teteh-teteh buburan pabrik mukanya kucel dari mana? Dia mendapatkan kata-kata itu tuh dari mana gitu loh. Ini sebenarnya nggak lucu ya, karena kan ini bisa menyinggung perasaan banyak orang gitu. Tapi yang perlu dipertanyakan adalah dia dapat kata-kata itu dari mana? Nggak mungkin kan dia bisa tiba-tiba muncul dalam pikirannya sendiri. Mungkin dia mendengar dari orang-orang dewasa yang berbicara seperti itu gitu. Dan sebagai orang tuanya memang seharusnya tuh mengingatkan, dikasih tahu, diajarin, ditegur, biar apa? Ya biar tidak terbiasa untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak sepantasnya diomongin oleh anak kecil gitu. Takutnya nanti kalau ini dikontenin terus karena dianggap lucu dan gampang viral, itu nanti efeknya malah buruk ke anak ini. Nanti kan di media sosial itu kan kita nggak bisa ngontrol komentar orang ya. Takutnya nanti banyak komentar buruk yang kalau anak ini sudah bisa baca dan bisa mengakses media sosial, itu akan mempengaruhi mentalnya loh. Serius, kaget banget lihat postingan Ara yang lagi-lagi dibully gara-gara dia bilang mau pakai pelembab biar nggak hinyai kayak teteh-teteh yang baru bubaran pabrik sih. Apa orang tuanya nggak mikir kali ya sebelum di-up teh ini kata-kata anaknya tuh bakal jadi sesuatu yang bisa membui dia gitu. Kan akhirnya apa dijulilitin sama netizen, ya Allah eta lambai udah kalitnya niku sebelum sumpah. Tapi lebih sebel ke orang tuanya sih, udah tahu dia teh lagi jadi bulan-bulanan para netizen gitu ya. Kenapa nggak dipikir dulu ibu bapak sebelum di-update gitu, itu bakal viral dan bakal tuh inget gitu, bakal jadi rekam jejak kalau si Ara udah gede. Ara, kamu dulu pernah viral ya, banyak dihujat netizen gara-gara kamu bilang ini itu gitu. Apa nggak kasihan gitu sama anaknya, atau pengen tenar? Nggak ngerti, padahal kalau pengen tenar mereka tuh udah terkenal, ibu bapaknya bukan orang-orang biasa aja. Nggak tahu sih, kayak kenapa nggak semisal mau diapun, kenapa nggak ditambahin dengan kata-kata orang tuanya yang kayak, ya ampun Ara nggak boleh gitu ya, si teteh-teteh ini teh nyari uang, mereka teh nyari rezeki buat keluarganya. Ada yang anak rantau, ada yang rantau kuliah sambil kerja, banyak itu.
Dari kemarin gemes banget pengen komentar soal anak kecil yang namanya Ara. Ara tahu nggak? Ara tuh pinter banget loh Ara. Ara tuh pinter ngomong, tapi salahnya yang ngajarin Ara itu yang nggak bener. Karena kalau nggak ada yang ngajarin nggak mungkin Ara bisa mengingat kosakata itu. Pertama dari outfit tukang cabe. Ara tahu nggak? Dulu tante kerja di bank loh. Ara tahu nggak penghasilan atau gajinya atau uangnya orang penjual cabe itu berapa? 2 hari itu kalau misalkan Ara udah diajarin UMR sama orang tua Ara, 2 hari itu penghasilan tukang cabe adalah setara dengan UMR tante-tante dan om-om yang kerja di Jakarta. Kedua yang dia bilang ciri fisik supaya nggak gendut Ara, kamu bisa lihat kenapa ibu kamu jatuh dari kursi. Ketiga tete-tete bubaran pabrik yang mukanya hinyai. Sejujurnya aku nggak tahu hinyai itu artinya apa, tapi Ara 10-12 tahun lagi jangan sampai kamu nulis kayak gini. Ternyata tete-tete bubaran pabrik yang mukanya hinyai itu adalah aku. Keempat yang bikin gua nggak suka banget adalah ketika dia naik delman atau apapun itu, dia bilang kalau yang bawa itu bau ketek. Terus respon orang tuanya apa? Ketawa. Ara tahu nggak sesusah apa cari kerja di Jakarta, pada akhirnya bapak itu memutuskan untuk mengendarai delman. Gue akuin Ara tuh emang pinter banget ngomong dan pinter mengekspresikan sesuatu. Tapi gue menyayangkan orang-orang sekitarnya, orang dewasa atau orang tuanya ngajarin yang lebih menjelekan ke orang lain, ngata-ngatain orang lain. Bahkan pada saat dia mengomentari sesuatu yang tidak baik, orang tuanya malah ketawa. Ditanya diajarin sama siapa? Diajarin sama onti. Ayo ontinya. Karena menurut gue kalau misalkan tindakan Ara ini dinormalisasi untuk anak seumur Ara, nanti gedenya dia akan punya potensial untuk lebih bisa dan lebih mudah ngebully anak orang lain. Gue tahu orang tuanya Ara pasti bangga banget punya anak yang bisa ngomong selancar itu, berani mengekspresikan sesuatu, tapi kalian bisa lihat kan apa yang diucapin Ara itu mostly kata-kata yang gak baik, lebih ke merendahkan orang. Jadi dengan rehat sosmednya orang tuanya Ara, semoga Ara di rumah diajarin yang lebih baik lagi. Apabila Ara mengucapkan kata yang menghina orang lain, tidak ditertawakan, tapi diberitahu yang benar bahwa gak boleh berbicara seperti itu. Bener kan? Ada pengaruh orang dewasa yang bikin mulut si bocil ini seluncir itu. Iya kan? Sekarang dia ngomongin culture style, ya gak sih? Kalau bajunya nggak culture berarti kayak tukang cabe. Itu dari siapa? Dari onti. Itu baru dari onti ya, yang mungkin sekali-sekali ketemu sama dia. Apa kabar bubu sama mamahnya dia yang setiap hari bersama, bubu babanya ini, ya nggak sih? Yang kayak memberikan masukan-masukan. Kalau orang begini berarti begitu. Kalau dia misalnya detil berarti teteh bubaran pabrik. Kalau dia bokelek mungkin dia tukang delman. Kalau dia apa lagi berarti dia ini. Itu anak kecil kan nggak mungkin tahu-tahuan sendiri kalau nggak ada yang ngasih masukan, ya nggak sih? Dan itu orang-orang yang dia percayai, baba, bubu, ontinya, ya nggak sih? Kayak kalau aku sih menyadari ya, kadang-kadang kita sebagai orang tua ya, namanya anak kecil tuh kadang-kadang kalau ngomong emang nggak bisa direm gitu ya. Kayak aku dulu pernah ya ke rumah temennya suamiku, terus emang orangnya tuh kayak berantakan gitu. Terus anakku ini dengan nyeplosnya gini, dia ngomong ke aku, "Mah, om itu kayak nggak pernah mandi ya," tapi ngomongnya ke aku gitu. Terus aku, nggak boleh ngomong kayak gitu, pantang, sopan ini, tapi mukanya kayak orang belum mandi. Terus si omnya, si yang teman laki gue tuh ngomongin, "Iya, aku om belum mandi." Terus, oh gitu. Tapi sebatas itu kita aja udah yang kayak, gak boleh ngomong gitu. Takutnya itu orang tersinggung, walaupun mungkin ya tersinggung karena dia mikir, anak kecil. Tapi kita orang tua yang waras pasti akan bilang, gak boleh ngomong gitu. Pasti begitu kan, kita nggak yang, om itu belum mandi itu, kita gitu ketawa-tawa dia ngatain orang. Kan nggak normalnya gitu nggak sih? Apa cuma aku doang? Apa aku maksudnya juga belum sempurna ya, kita juga kadang-kadang masih ngetawain orang, tapi nggak kita biarkan anak kita berkomentar itu dan kita yang iya lucu gitu. Nggak gitu kan konsepnya, nggak sih? Kayak ini orang mau dikemanain sih? Maksudnya kita tahu banget ternyata emang bener-bener ini anak dijadiin aset sama orang tuanya. Sampai dari kecil diajarin soal menikah lah, tentang ngomongin cari jodoh lah, terus juga ngomongin inflasi keuangan, perekonomian. Apa sih nih orang mau dijadiin apa gini anaknya? Kayak bener-bener mau dijadiin aset banget, cari duit banget gitu dari anaknya. Kayak nggak masalah sih sebenarnya kalau orang tua mau menjadikan anaknya aset kalau emang anaknya berprestasi, tapi nggak kayak gini bro gitu loh, kata sastra Silalahi, nggak sih? Nggak lo arahin anak lo jadi akhirnya ujung-ujungnya jadi bulian orang, nanti bakal jadi track record dia. Apa kabar ntar udah dewasa kalau dia punya dendam sendiri yang kayak, ya Allah orang tua gue gitu banget sih, bikin gue tuh sampai dibenci satu Indonesia gara-gara ulah mereka. Sadar bapak ibu, sadar. Kalau mau sadar nggak ngerti lagi deh gue, apalagi ntar kalau kalian main jadi konten kreator, kalian berdua aja deh, baba bubunya aja di konten ya, ngobrol-ngobrol berdua. Si Ara ini suruh diam jangan ngomong gitu. Bisa nggak? Coba tolong komen. Ada yang gregetan juga? Aku masih gregetan nih sampai sekarang. Biar nggak hingai kayak teteh-teteh bubaran pabrik.
atau dalam bahasa Indonesia kusam. Ih, bau kelek, sambil nunjuk Pak Supir di depannya. Itu adalah beberapa kata yang diucapkan oleh anak sekecil Ara, lalu diupload di media sosial dengan respon tertawa dari orang tuanya. Seolah menormalisasikan hal tersebut, membuat kami yang berkecimpung dalam dunia pendidikan anak-anak tergerak untuk menanggapi hal ini. Anak-anak adalah peniru ulung orang dewasa di sekitarnya. Otaknya belum setara dengan kita sebagai orang dewasa. Mereka belum bisa memilah dan memilih mana perkataan baik dan buruk, mana sikap baik dan yang buruk. Itulah kenapa kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa yang wajib mengarahkan, memberitahu, bahkan menasehati ketika si kecil berbuat salah. Untuk orang tua Ara, ada loh cara yang lebih baik daripada merespon tertawa ketika anak melontarkan kata-kata seperti itu. Contohnya, "Nak, gak boleh ngomong seperti itu, gak baik. Nanti orang lain bisa sedih loh, bisa sakit hati loh. Allah gak suka loh kalau kita buat orang lain sedih, apalagi sampai sakit hati." Atau mungkin di luar kamera sudah dinasihati seperti ini, namun sayangnya respon awal yang tertangkap kamera sangat mendukung kata-kata tersebut. Ayah bunda mempunyai anak pintar, percaya diri, dan berani adalah privilege yang diberikan Tuhan kepada kita. Namun ingat, di era digital seperti sekarang ini harus lebih berhati-hati, di mana media sosial mempunyai pengaruh yang sangat besar untuk masa depan nantinya. Jangan sampai jejak digital yang akan dilihat Ara kelak akan berpengaruh pada perkembangan psikologisnya. Yang paling utama harus diajarkan kepada anak adalah saling menghargai profesi apapun. Tete-tete bubaran pabrik yang dibilang Hinyai itu adalah orang-orang hebat yang mungkin sedang berjuang untuk menghidupi keluarganya. Lalu Pak Supir yang ditunjuk-tunjuk dan dibilang bau kelek mungkin sudah berjam-jam muter-muter untuk mencari rezeki untuk anak istrinya di rumah. Ada orang yang tidak seberuntung orang tua Ara yang mungkin dengan mudah dapat popularitas dari mengupload kepintaran atau kelucuan anaknya. Tunggu dulu. Kalau selalu merasa pintar, selalu merasa lucu, terkadang kata-kata yang tidak sesuai dan bisa menyakiti orang lain pun dianggap tidak masalah. Ayo, jangan sampai blunder ya. Katanya di setiap podcast, Ara selalu diajarkan adab dulu baru ilmu.